Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes satu. Oh dikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, wonten ing dalu menika insyaallah kita badhe nglajengaken kajian masih kalian bab salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dua hukum di dalam sholat. Mudah-mudahan masih ingat. Sudah sebulan masalahnya, yaitu tentang kaidah dalam masalah menjamak dan mengqashar. Mungkin review sebentar biar tidak lupa lagi. Kalau qashar atau memendekkan sholat yang rokaatnya 4 dipendekkan jadi 2, menika hanya untuk musafir kemawon. Selain musafir tidak boleh untuk qashar. Sedangkan yang jamak atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, atau yang kita istilahkan jamak takdim kalau di awal waktu, atau jamak takhir kalau di akhir waktu. Untuk jamak ini sebabnya fleksibel, yaitu masyaqqah. Selama ada kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing, maka diperbolehkan untuk jamak. Kesulitan itu menapa? Ya macam-macam. Orang itu kesulitannya bermacam-macam. Kalau tiang Jakarta niku nggih kesulitan ini macet. Mbok sinten mawon Bu Presiden nggih, Jakarta tetap macet. Maka kesulitan sekali orang Jakarta kalau harus sholat maghrib tepat waktu. Pulang jam 4 sampai rumah mesti bar isya. Itu mesti setiap hari. Maka orang Jakarta yang terjebak macet seperti ini boleh untuk menjamak takhir sholat maghrib masuk ke isya. Mungkin kalau orang yang sedang sakit harus diinfus, makanya kalau setiap zuhur wudhu dadak, ngotong-ngotong infusnya untuk wudhu kesulitan, maka 1 kali wudhu untuk 2 sholat. Wudhu sekali
untuk sholat zuhur kalian asar. Nanti maghrib wudhu lagi untuk sholat maghrib kalian isya. Ini semuanya adalah kemudahan-kemudahan rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Berikutnya, dalam kaitan masalah sholat berjamaah, ini kau kaitanipun kalian masalah sholat jamaah. Kami ambilkan dari kitab Sholatul Mu'min, atau kalau dalam terjemah bahasa Indonesianya kitab ini sudah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Sholat. Dalam kaitan masalah sholat berjamaah, thaminan yang ke-8, tudrikul jama'atu biidrakir rak'ah. Jadi sholat jamaah ini dikatakan orang itu dapat pahala berjamaah. Jamaah itu minimal 2 orang. Ini disebut dengan jamaah. Pahalanya benten. Sholat sendirian itu dapat 1, berjamaah dapat 27 derajat. Nah, untuk dapat 27 derajat menikah minimal harus 2 orang. Minimal 2 orang. Semakin jamaahnya banyak, pahalanya semakin banyak. Kata panjenengan sholat teng Masjidil Haram menawi puasa akhir Ramadan niku jangankan di emperan, jangankan di halaman, itu 1 kilo sebelum halaman masjid menika sampun ditutup, isinya orang sholat semua. Maka semakin jamaahnya banyak, semakin banyak pahalanya. Kemudian, kapan orang itu dianggap berjamaah? Di sini katakan tudrikul jamaah, dikatakan seseorang menikah sholat jamaah dan dapat pahala 27 menikah minimal kalau dapat 1 rakaat dengan imam. Jadi kalau nututi imam 1 rakaat berarti disebut sholat berjamaah, pikantuk pahala berjamaah. Jadi kalau orang kok datang sudah selesai terus dia sholat sendiri, maka tidak disebut dengan berjamaah meskipun ada orang di masjid. Kenapa? Karena berjamaah itu minimal pikantuk 1 rakaat. Misalkan sholat isya panjenengan telat nggih, telat sholat isya, imame sampun rakaat terakhir, sampun rakaat terakhir, terus kita dapat 1 rakaat terakhirnya imam, maka kita dianggap dapat sholat berjamaah. Kalau tidak dapat 1 rakaat, maka tidak dianggap berjamaah. Nah, kapan seseorang itu dianggap mendapatkan 1 rakaat? Piyambakipun niku terlambat. Nah, orang yang terlambat itu
dianggap dapat 1 rakaat itu kalau dapat apa bersama imam. Kalau dapat apa bersama imam. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'ata minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam di dalam sholat, maka berarti ukuran mendapatkan 1 rakaat menika kalau bisa ikut rukuk bersama imam. Rakaat terakhir imamnya lagi rukuk terus kita ikut rukuk, berarti pikantuk 1 rakaat. Wa idza adraka ar-ruku' qabla an yuqimal imam sulbahu min ruku'ihi faqad adraka ar-rak'ah. Kalau seseorang mendapatkan rukuk bersama imam sebelum imamnya berdiri atau i'tidal dan posisi punggungnya belum tegak, maka kita dianggap dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat berarti ini disebut sholat berjamaah. Jadi poin yang pertama menikah disebut sholat berjamaah minimal dapat 1 rakaat. Disebut dapat rakaat menika minimal dapat ruku, minimal dapat ruku bersama imam. Li hadits Abi Bakrah, ini ada kisah menika agak lumayan unik Bapak Ibu, tapi ini kisah ini menjadi hukum. Wonten sahabat ingkang asmanipun Abu Bakrah radhiyallahu anhu annahu taha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Ketika Abu Bakrah ini masuk Masjid Nabawi, piyambakipun menika ketinggalan. Piyambakipun menika ketinggalan, terus masuk masjid, Nabi sudah rakaat terakhir tapi posisinya masih ruku. Posisinya masih ruku. Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah menika? Jadi sejak dari pintu menika Abu Bakrah itu sudah ruku. Jadi dari pintu sudah jamaahnya di sini. Ya Bapak mereka masih di pintu. Nabi sedang rukuk. Supaya tidak telat caranya bagaimana? Dia dari pintu sudah takbir, Allahu Akbar, terus langsung rukuk, terus jalan dari pintu sampai ke shaf yang paling akhir. Jadi tapi dia mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi rukuknya sejak dari pintu. Allahu Akbar. Sambil jalan. Nah, karena rukuk sambil jalan menika mesti suara kakinya mesti kedengaran. Dari mana itu kalau sholat itu masya Allah anteng jamaah itu anteng khusyuk, sehingga kalau ada suara titik mesti krungu. Nabi yang ketika sholat iki suarane sopo, suara apa itu? Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah sholat Nabi bertanya, tadi yang bikin suara gaduh siapa? Yang bikin suara gaduh duduh itu siapa? Lalu Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Loh kenapa kok bikin suara? Cerita, ya Rasulullah, tadi saya masuk masjid panjenengan sudah ruku. Nah, karena nanti takut saya telat, akhirnya apa? Akhirnya saya dari pintu sudah ruku. Nah, istilah orang Jakarta KMR, kagak mau rugi. Jadi kalau telat rugi, dia nggak dapat sholat jamaah. Apa komentar Nabi? Apa pendapat Nabi ketika Abu Bakar ini menceritakan kalau dirinya itu jalan sambil ruku? Faqala zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangatmu untuk melakukan kebaikan. Nabi mendoakan, oh berarti kamu itu berusaha supaya dapat sholat berjamaah. Semoga engkau mendapatkan kemudahan oleh Allah karena semangatmu itu. Tapi kata Nabi, wala ta'ud, ning masalah berisik ojo tok baleni. Jadi Nabi memuji dulu. Wes muga-muga iki apik weh. Wis, jas bagus. Kamu semangat untuk sholat berjamaah. Tapi berisikmu ojo tak ulangi. Jangan diulangi. Coba perhatikan kalimat Nabi. Semoga Allah memberikan semangat kepadamu, selalu memberikan semangat kepadamu, tapi jangan ulangi berisiknya. Ada tidak perkataan Nabi yang bunyinya, kamu nambah dong 1 rakaat karena tadi kamu telat 1 rakaat. Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk nambahi 1 rakaat. Itu menunjukkan Abu Bakar niko dapat rukuk bersama imam, itu menunjukkan mendapatkan 1 rakaat atau mendapatkan rakaatnya Nabi. Kenapa? Karena dia datang rakaat pertama, Nabi rakaat pertama datang dan dia telat, lalu salamnya ikut bareng bersama Nabi, sehingga Abu Bakar tidak terlambat sama sekali. Kalau seandainya dapat ruku dianggap telat, tentu Nabi akan mengatakan, semoga engkau selalu mendapatkan keberkahan dalam semangatmu wahai Abu Bakar. Tur yo kowe kudu nambah 1 rakaat, mergane kowe telat. Tapi Nabi tidak mengatakan Abu Bakar itu telat. Ini dalil bahwasanya ikut rukuk bersama imam itu dianggap dapat 1 rakaat. Dalam hadis yang lain, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu. Kata Nabi, kalau kalian datang sholat berjamaah dan kami dalam keadaan sujud, maka fasjudu. Nah, ini dalil tentang cara masuknya makmum yang telat. Biasanya pun, mudah-mudahan di sini tidak ada. Biasanya pun kalau ada makmum telat, apalagi pakai madhab KMR, kagak mau rugi. Itu kalau imamnya sudah sujud, imamnya sedang sujud, apa yang dilakukan? Menengai, berdiri diem saja.
Is ngenteni imame ngadeg. Aku melu ya ora kanggo. Gimana? Diikuti juga tidak kanggo. Kenapa? Karena imamnya sudah sujud. Daripada ora kanggo sak rakaat ya sisan nunggu imamnya berdiri, baru setelah itu dia ikut takbir. Padahal dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, idza ji'tum ila sholat, kalau kalian masuk ke dalam sholat berjamaah dan kalian mendapatiku sedang dalam keadaan sujud bersama jamaah yang lain, fasjudu, langsung sujud, boten sah ngenteni imame berdiri. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya apapun keadaan imam, ketika kita masuk ke dalam sholat berjamaah, maka makmum yang terlambat itu harus ikut keadaan imam waktu itu. Ikut keadaan imam waktu itu. Kalau imamnya ruku, maka kita ikut ruku. Imamnya sujud, kita juga langsung ikut sujud. Imamnya sedang duduk, maka kita juga langsung ikut duduk. Ini cara masuknya makmum ketika terlambat sholat berjamaah. Terus teknisnya bagaimana? Nah, teknisipun dos pundi. Teknisnya adalah yang harus dilakukan oleh makmum menika adalah takbiratul ihram. Yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram menika hukumnya adalah rukun. Apa? Takbiratul ihram menika hukumipun rukun. Rukun menika tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada rukun ditinggalkan, maka ibadahipun batal. Napa kemawon ibadahipun. Contoh, orang sholat tidak takbiratul ihram, langsung begitu datang sholat, imamnya ruku, dia langsung ruku, tidak takbir, maka batal sholatnya. Kenapa? Meninggalkan rukun itu membatalkan ibadah. Contoh malih, haji. Ada jamaah haji teng Madinah sergep, masya Allah, sholat ada yang pakai arba'in, wah nggak boleh tempat. Begitu sampai waktunya haji, dia masuk rumah sakit, harus di ICU, terus tidak sempat untuk wukuf di Arafah. Kita katakan haji ini pun boten sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun haji. Meninggalkan rukun haji. Artosipun meninggalkan rukun itu tidak ada yang namanya toleransi. Begitu rukun ibadah hilang, ibadah itu juga ikut batal. Kalau menika ibadahipun berupa rukun. Tapi kalau wajib, benten malih. Rukun piyambak, wajib ugi piyambak. Loh, bukannya rukun karo wajib ki podo boten. Podo-podo harus dikerjakan, tapi konsekuensi ini pun benten. Sama-sama harus
kerjakan, cuma konsekuensi ini pun benten. Napa benten ini pun? Kalau rukun tadi tidak ada ampun, begitu tidak dikerjakan rukunnya, otomatis ibadahnya batal. Tapi kalau wajibnya ibadah kok sampai ditinggalkan, tidak dikerjakan, tidak otomatis, tidak harus ibadahnya otomatis batal mboten. Tapi harus diganti dengan sesuatu. Kalau sholat ya diganti dengan sujud sahwi. Kalau sholat lalu kita meninggalkan wajibnya sholat, maka diganti dengan sujud sahwi. Contoh, ada imam, mungkin karena lagi banyak masalah, begitu rokaat kedua tak kudune tahiyat awal niku bablas, langsung berdiri, makmumnya subhanallah subhanallah subhanallah. Ini karena imamnya sudah kadung berdiri tegak, mau duduk dia nggak bisa lagi, akhirnya dia lanjut rokaat ketiga. Berarti karena dia tidak tasyahud awal, berarti dia meninggalkan wajibnya sholat. Karena tasyahud awal menika wajibipun, tapi bukan rukun. Bukan rukun, dia hukumnya wajib. Karena meninggalkan tasyahud awal, maka sebelum imamnya salam, rakaat ketiga sholat maghrib, ketika sebelum salam imamnya sujud 2 kali dulu. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, kemudian setelah itu langsung salam. Menika disebut dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi menika kedudukanipun menggantikan tasyahud awal yang lupa tidak dikerjakan. Tapi sholatnya boten batal. Sami kali haji, misalkan haji, termasuk dari wajibnya haji adalah kita mabit di Mina atau mabit di Musdalifah atau melontar jumroh. Itu hukumnya wajibnya haji, tapi bukan rukun. Saking keselele mlaku, dapat maktab yang maktab Minanya itu yang perbatasan antara Mina dengan Musdalifah, jauh sekali. Terus kebetulan wakinya juga sudah kecapean, akhirnya apa? Tidak bisa melontar jumroh atau tidak bisa mabit di Mina, maka hajinya tidak otomatis batal, tapi diganti dengan bukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sholat, diganti dengan bayar dam. Kenapa diganti dengan bayar dam? Karena meninggalkan wajibnya haji. Sehingga ketika jamaah tidak ikut mabit, tidak ikut melontar jumrah, dia sudah tergantikan dengan dam. Tapi niku kalau kami niku kan bimbingnya bimbing ONH plus, niku jamaahnya sugih-sugih,
pejabat-pejabat ning mboten purun rekoso. Dadi nek nginep teng Minah wis kula damke mawon Ustaz, dam. Sing penting saya tidurnya di hotel di Mekah, nggak tidur di Mina. Itu boleh ndak? Ya, secara hukum fikih boleh. Ning yo nemen. Kecuali kalau ada uzur mungkin ndak apa-apa. Ning mboten, dia ngitungnya dam ki yo paling 500 real. 500 yo sekitar 1 jutaan lebih. Mendingan aku bayar 500 tapi iso turu nang hotel daripada tidur di tenda. Nah ini lain lagi nih. Tapi secara hukum fikih boleh. Secara hukum fikih kenapa? Karena mabit di Mina itu hukumnya wajib dan bukan rukun. Jadi yang harus dilakukan bagi orang yang telat sholat dan imamnya sudah melakukan gerakan apapun, maka segera ikuti gerakan imam. Tapi harus takbiratul ihram terlebih dahulu. Jadi kalau dia berdiri, imamnya sudah sujud, kita berdiri Allahu Akbar dulu, baru kemudian kita sujud. Yang penting Allahu Akbar. Dan ketika Allahu Akbar, ini syaratnya takbiratul ihram, syaratnya harus takbiratul ihram itu posisi badan tegak. Tidak boleh takbiratul ihram tapi sudah bungkuk. Mas, bungkuknya bungkuk bukan karena memang orangnya yang bungkuk, ini sengaja. Allahu Akbar, berarti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Kenapa? Takbiratul ihram harus dalam keadaan badan ini tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kalau imamnya ruku, maka kita ruku, Allahu Akbar. Kalau imamnya sujud, kita sujud, Allahu Akbar. Kalau imamnya duduk, maka kita duduk, Allahu Akbar. Pertanyaannya, ketika kita mau duduk, kita mau ruku, kita mau sujud, itu angkat tangan lagi enggak bisa. Imamnya sujud, imamnya sujud, kita Allahu Akbar, terus kita mau sujud. Nah, apakah diperlukan kita Allahu Akbar lagi untuk sujud? Maka takbir yang kedua, takbir ihram, takbir yang pertama. Takbir yang kedua itu hukumnya sunnah. Artinya boleh takbir lagi, boleh tidak takbir lagi. Bebas. Takbir lagi boleh, tidak takbir lagi boleh. Allahu Akbar. Kalau imamnya rukuk ya Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, takbir ihram, langsung rukuk. Jadi boleh takbir lagi yang kedua, boleh tidak takbir lagi. Pertanyaannya lagi, ngangkat tangan mboten Ustaz? Takbir yang kedua, angkat tangan atau tidak? Nah, kami ingin berikan ilustrasi dalam masalah angkat tangan ketika takbir dalam sholat. Gampangnya ngaten, semua gerakan sholat perpindahannya itu kan ada takbir, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, termasuk tasmi', sami Allahu liman hamidah, sujud, takbir Allah. Semua gerakan sholat itu, perpindahan sholat, disunnahkan mengangkat tangan. Semua gerakan sholat disunnahkan mengangkat tangan.
kecuali. Nah, berarti kan kalau kecuali lebih sedikit, gampang leni-teni. Kecuali apa? Kecuali takbir ketika mau sujud. Takbir ketika mau sujud dan takbir ketika bangun dari sujud. Saya ulangi. Dianjurkan setiap gerakan sholat menika dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir. Mau ruku, Allah Akbar. Bangun dari ruku, sami Allah liman. Mau sujud, Allah Akbar. Disunahkan mengangkat tangan kecuali ketika takbir hendak sujud. Hendak sujud. Dan ketika takbir bangun dari sujud. Sekarang pertanyaan, Bapak Ibu sholat rakaat pertama, mau bangun rakaat kedua. Pertanyaannya, angkat tangan apa mboten? Ayo Bapak Ibu. Berarti belum masuk. Saya ulangi lagi. Perhatikan lagi. Semua takbir di dalam sholat itu disunahkan mengangkat tangan kecuali berarti kecuali tidak angkat tangan. Apa itu kecualinya? Takbir ketika hendak sujud, mau sujud, dan takbir ketika bangun dari sujud. Oke? Sampun. Sekarang pertanyaannya, panjenengan sholat rakaat pertama, rakaat pertama, bangun rakaat kedua. Pertanyaannya, ketika bangun ini angkat tangan apa mboten? Ketika takbir. Ya, bangun dari sujud, mau pindah berdiri, takbir, angkat tangan apa mboten? Panjenengan posisinya dari apa? Sujud. Sujud, bangun sujud, berdiri, rakaat kedua. Angkat tangan mboten? Mboten. Mboten nggih. Kenapa? Karena posisinya dari sujud. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau panjenengan sholat rakaat kedua, mau bangun rakaat ketiga, takbir, angkat tangan mboten? Kenapa? Karena bukan posisi dari sujud, tapi posisi dari duduk tasyahud awal. Ini cara orang kapan harus mengangkat tangan di dalam takbir intikal, namanya takbir pergerakan. Sering kadang-kadang nyusul habis sholat, imamnya habis baca ayat, terus dianya Allahu Akbar, langsung ditaruh, langsung sujud, tidak diangkat tangannya. Berarti nggak sah, boten, karena itu sunnah. Jadi kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Cuma kalau dikerjakan itu lebih baik. Jadi bagaimana cara orang yang masuk ke dalam jamaah? Caranya adalah dia berdiri takbiratul ihram, kemudian dia takbir lagi, kemudian ikut
gerakan imam saat itu. Maka Nabi mengatakan fasjudu wala ta'duha syai'an. Tidak usah kita ngejar buat terus. Apapun keadaan imam, kita ikuti imam saat itu. Tidak usah ngejar, misalkan wah imamnya sujud Allah Akbar amin, terus ngejar imamnya sujud, tidak boleh. Atau sengaja nunggu imamnya bangun dari sujud, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena begitu kita mendapati imam dalam keadaan apapun, maka kita harus ikut imam ketika itu. Jadi Bapak Ibu yang kau muliakan, sehingga orang yang melakukan sholat berjamaah menika dianggap mendapatkan sholat berjamaah kalau piyambakipun menika mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau dia mendapatkan, untuk dikatakan mendapatkan rukuk bersama imam, itu syaratnya dia harus mendapatkan rukuk bersama imam. Berarti orang kalau sholat Jumat ketinggalan, misalkan ketiduran, moro-moro sudah khutbah selesai, imamnya juga sudah sholat, sudah sholat rakaat kedua, bahkan imamnya sudah rukuk, tapi dia ikut rukuk bersama imam, maka tetap dianggap sholatnya sah, Jumatannya sah. Kenapa? Karena syaratnya Jumatan itu harus berjamaah, dan syaratnya jamaah harus dapat 1 rakaat, dan dapat 1 rakaat dapat rukuk bersama imam. Tapi kalau ada orang sholat Jumat ketinggalan, imamnya sudah at-tahiyat terakhir, apa yang dilakukan? Harus bubar, mulai udah, dia tetap ikut sholat bersama imam, takbir Allahu Akbar, takbir lagi, kemudian dia duduk bersama imam rakaat terakhir. Tapi dia niatnya bukan lagi sholat Jumat, tapi diganti niatnya sholat zuhur. Karena niatnya sholat zuhur, nambahnya pinten rakaat? Harus nambahi 4 rakaat, bukan nambah 2. Masa sholat Jumat ping 4, panjenengan bukan Jumat, sebab karena terlambat, tidak dapat rukuk di rakaat terakhir. Tapi karena tidak sholat Jumat bukan berarti tidak sholat zuhur, makanya ikut imam dengan niat sholat zuhur. Karena sholatnya sholat zuhur dan dia bukan musafir, maka harus 4 rakaat. Harus 4 rakaat. Kemudian bagaimana dengan bacaan Al-Fatihahnya? Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah? Kan kalau ikut rukuk bersama imam, kan berarti tidak sempat moco Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah menika adalah rukun, rukunnya sholat. Dan Ustadz tadi bilang kalau rukun itu ditinggalkan, maka sholatnya
tidak sah. Nah kalau kita nggak baca Al-Fatihah berarti tidak sah dong, tidak dianggap satu rakaat. Maka jawabannya adalah bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun bagi orang yang sholat sendirian atau dia jadi imam. Oke? Membaca Al-Fatihah itu rukun bagi orang yang sholat sendirian atau dia jadi imam. Itu rukun. Kalau panjenengan sholat sendirian di rumah, terus karena susu terus tidak baca Al-Fatihah, kita katakan sholatnya tidak sah. Kalau ada imam saking gugup, saking dredeg, begitu Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, tidak baca Al-Fatihah, terus tidak diulangi, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya rukun. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan makmum? Nah, kalau makmum ini memiliki hukum khusus. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan ayat menika sababun nuzulnya adalah ketika di dalam sholat. Artinya kalau imam membaca bacaan Al-Quran, maka tugas seorang makmum cuma dua. Tugas seorang makmum cuma dua. Yang pertama adalah mendengarkan, ansitu, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diem. Artinya diem itu ya mendengarkan dan menyimak bacaannya imam. Menyimak bacaannya imam. Nah, karena ayat ini adalah sababun nuzulnya ketika dalam sholat, maka makmum kewajibannya cuma dengarkan dan diem nyimak bacaannya imam. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Bakrah ini, Abu Bakrah menikah masuk masjid, Nabi sedang ruku, dia ikut ruku. Kinten-kinten Abu Bakrah maca Al-Fatihah napa mboten? Mboten. Tapi Nabi minta dia ngulang salatnya napa mboten? Mboten. Ini menunjukkan bahwasanya makmum itu tidak punya kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang
imam. Yang ketiga dalilnya, dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa menikah sepupuan kalian Nabi Harun, itu satu family. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Nabi Musa itu minta doa, tolong Nabi Musa doa, Nabi Harun yang ngamini. Nabi Musa doa, Nabi Harun juga ikut amin, 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 amin. Ketika Nabi Musa berdoa, Allah langsung menjawab. Allah langsung menjawab. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa, aku telah menjawab, mengabulkan doa kalian berdua. Apa kata Allah dalam ayat? Qad ujibat da'watukum. Aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Doa kalian berdua. Padahal yang doa sinten? Musa. Yang doa cuma Musa. Lalu Nabi Harun amin. Tapi oleh Allah dikatakan Musa dan Harun itu sama-sama lagi doa. Maka kedudukan orang yang amin itu juga sama dengan orang yang berdoa. Jadi kalau makmum mendengarkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, maka itu kedudukannya sama seperti sudah baca Al-Fatihah. Yang terakhir alasannya, kalau imam membaca bacaan dengan suara keras, terus makmum juga punya kewajiban membaca bacaan. Pertanyaannya, terus lau pokok di serok. Imam baca suara keras itu untuk siapa? Supaya makmum mendengarkan dan menyimak. Kalau memang makmum punya kewajiban baca, ya wis maca bareng-bareng. Tapi tidak, imam membaca dengan suara keras, maka makmum mendengarkan dan diam. Sehingga Bapak Ibu yang muliakan, di dalam solat yang imamnya membaca bacaan dikeraskan, atau dalam bahasa namanya dalam fikih solat jahriyah, solat yang dibaca dengan suara keras, kados maghrib, isya, subuh, maka makmum kewajibannya cuma mendengarkan dan diam. Nah, imamnya salah dibenerke. Tapi kalau solat-solat yang sirriyah seperti solat zuhur, solat asar, yang imamnya tidak dibaca dengan suara keras, makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan sholatul jamaah, sholat berjamaah. Yang terakhir, tasi'an, sholatul jamaah tsaniyah masyru'atun liman fatahu shalah. Sholat berjamaah yang kedua, ada sholat berjamaah pertama, sampun rampung, terus ada orang sama-sama ketinggalan, maka itu pun punya kewajiban sholat berjamaah. Yang tidak boleh itu, dan ini sering terjadi, yang tidak boleh itu satu masjid dua jamaah berbarengan. Tak sering
teng rest area, teng masjid-masjid sing musafir niku, ketika ada satu jamaah ngelompok di sana, satu jamaah ngelompok di sini, satunya di belakang, sama-sama keras semuanya, itu tidak boleh. Tapi kalau orang sudah selesai jamaah, terus dia mendirikan jamaah lagi bersama orang-orang yang terlambat, maka itu hukumnya boleh dan itu diperintahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW absara rajulan yusalli wahdahu. Setelah Nabi sholat, Nabi melihat ada orang sholat di belakang sendirian karena dia terlambat. Lalu Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ah. Adakah dari kalian yang mau sedekah? Nabi nawarkan, anak ada yang mau sedekah enggak? Saya Rasulullah. Kamu sholat di belakang dia. Padahal orang ini sudah sholat. Disuruh ngonconi, disuruh ngonconi. Ini menunjukkan tetap sholat berjamaah itu dianjurkan. Maka Nabi mengatakan sholatnya orang ini sholat sedekah, karena supaya orang yang ketinggalan ini tetap dapat pahala 27. Nih sholatnya, kalau misalkan ini sholat maghrib, berarti dia ikut sholat maghrib lagi 3 rakaat. Ikut sholat maghrib 3 rakaat. Tapi maghrib yang dia ngonconi menika terhitung sholat sunnah. Karena sholat wajibnya sudah selesai. Terhitungnya sholat sunnah. Berarti tidak harus imam dengan makmum itu satu niat. Berarti tidak harus imam kalian makmum itu satu niat. Bukti ini pun apa? Piyambakipun menika sing telat nika salat wajib maghrib. Sing koncone yang sedekah menika ngonconi, terhitungnya sholat sunnah. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, itu boleh. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Bagaimana kalau dibalik? Imamnya sunnah, makmumnya wajib. Contoh, sudah sholat berjamaah rampung, ada orang sholat ba'diyah, lagi enak-enak ba'diyah kok gimana? Padahal lagi niat sholat sunnah ba'diyah. Nih ada orang yang ngelutik, akhirnya jadi imam, ngimami orang yang sholat wajib. Boleh boten? Boleh. Apa dalilnya? Kalau tadi imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, adalah hadis sahabat Rasulullah SAW, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi ning ustad. Artinya dia ilmu agamanya oke. Karena tidak semua sahabat niko ustad. Ono sing hobinya perang, ya ngertinya perang. Ada yang dia bisa ilmu. Nah, salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini beliau imam kampung di Madinah. Karena ngimami, dia nggak bisa sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Terus piyambakipun matur, ya Rasulullah,
Terus pundi kalau saya ikut sholat jamaah dulu di Masjid Nabawi sama jenengan, terus saya tak pulang ke rumah ngimami teng musola, boleh ndak? Atau gampangan terlalu jauh, bapak-bapak sholat di masjid terus mulih teng omah ngimami bojone istrinya, boleh napa mboten? Boleh. Sebab napa? Mu'ad bin Jabal menika sampun sholat dengan Nabi di masjid Isya sampun. Terus pulang ke rumah ngimami di musolanya. Nah, Mu'ad bin Jabal ketika dengan Nabi di Masjid Nabawi, dia sholat wajib. Ketika ngimami di musolanya, sholatnya sholat sunnah. Maka imamnya sunnah, makmumnya wajib juga boleh. Artinya antara niat imam dengan makmum itu tidak harus sama. Imamnya sholat duhur, imamnya sholat asar, imamnya sholat asar. Karena kita musafir, atau di sini imam lagi asar, kita belum sholat zuhur karena musafir, tapi imamnya sudah sholat asar, maka kita bisa ikut berjamaah dengan tetap niat sholat zuhur, niat sholat zuhur. Terus ketika imamnya salam, kita baru sholat asar. Imamnya asar, makmumnya zuhur, itu juga boleh. Ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, dan ini menjadi kaidah dalam masalah niat, ini terakhir, bahwa antar setiap orang yang sholat itu niatnya masing-masing. Kata Imam Syafi'i, setiap orang sholat itu punya niat masing-masing. Niat satu orang tidak bisa mempengaruhi orang yang lain. Artinya apa? Misalkan imamnya batal, apa kemudian semua makmum harus batal? Boten. Artinya apa? Niatnya imam tidak merusak niatnya makmum. Kalau imamnya batal, tinggal nyuruh orang yang di belakang, tolong ganti saya kentut. Terus dia bilang nggih, ya podo-podo batal. Jangan dijawab nggih. Nah, terus biasa nek mboten dikandani mboten ngertos nih. Ya berarti pengajian dulu. Atau minimal orang yang di belakang imam itu harus yang tahu tentang hukum sholat. Jangan ketika imamnya bilang tolong gantikan saya, nggih, lah podo-podo batal. Lah terus kalau imamnya batal, terus makmumnya bingung, lah kok imamnya lungo? Tidak ada satupun yang inisiatif untuk maju. Terus yuk piye makmum satu? Kalau nggak ada satupun maju, maka makmum melanjutkan sholatnya sendiri. Yes, makmumnya kabur, ya sudah. Ini makmumnya lanjutkan sholat sendiri. Dan ini Bapak Ibu yang muliakan, ini tentang sholat berjamaah ketika orang itu sholat berjamaah yang kedua itu tetap dianjurkan. Masih ada 5 menit Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Moga Ibu dulu iki. Rabbana ya.
Oke. Matur nuwun. Pertanyaan pertama tentang masalah bacaan tasmi'. Bacaan tasmi', sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis, panjang hadisnya, Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam supaya diikuti oleh makmum. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya takbir maka makmum takbir, dan jangan ada yang takbir sebelum imamnya takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk maka rukuklah, dan jangan ada yang rukuk sebelum imamnya rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Kalau imamnya sami Allah liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamd. Ini menunjukkan dalil bahwa yang membaca sami Allahu liman hamidah itu hanya imam. Kalau takbir, kita ikut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Tapi ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah, maka kita membaca Rabbana walakal ham, atau Rabbana lakal ham, atau Allahumma Rabbana walakal ham. Ini yang pertama. Yang pertama, makmum tidak membaca Rabbana, tidak membaca Sami Allah. Yang kedua, tentang salam. Apakah salam itu yang wajib, yang rukun adalah salam yang pertama saja, ataukah salam yang kedua, atau dua-duanya wajib? Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dua-duanya wajib. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka itu kentut, baru kentut, maka sah. Tapi kalau baru Assalamualaikum warahmatullah ke kentut, maka tidak sah, karena salam yang kedua juga wajib. Ada pendapat mazhab yang mengatakan salam yang wajib itu, yang harus itu salam yang kanan saja, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kiri hukumnya sunnah. Sehingga kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kirinya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau yang pendapat ini, kalau yang kanan sudah salam maka batal, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan salam itu dua-duanya adalah wajib, ya, dua-duanya adalah rukun. Jadi tetap harus dibaca sampai selesai. Tapi kalau mau ikut mazhab yang hanya satu, karena cara membaca salam itu bermacam-macam. Ada yang cara salamnya satu, versi salam itu dalam sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, full. Ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi, tidak pakai wabarakatuh. Jadi wabarakatuhnya cuma di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini satu, versi satu. Atau yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini versi yang kedua. Atau versi yang ketiga, Assalamualaikum, Assalamualaikum, cuma ke kanan tok. Makanya kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ketika sholat mayit, sholat jenazah, coba perhatikan. Ketika sholat jenazah, maka imamnya hanya salam ke kanan tok. Assalamualaikum warahmatullah, sudah. Yang salam kedua itu bilalnya, bukan imamnya. Coba perhatikan. Kenapa? Karena cukup salam itu yang pertama saja. Nah, ini kalau pertama mazhab ini mengatakan ya sudah cukup. Yang wajib memang yang kanan saja. Buktinya dalam sholat
jenazah itu salamnya cuma ke kanan saja, tidak ke kiri. Ini ada dua pendapat. Jadi silakan mau ngambil yang mana, monggo. Monggo, Pak. Kalau kita mau ikut imam yang sudah sholat jamaah terakhir, Rakaat terakhir, kita tahu itu sudah rakaat terakhir, imam sudah sujud. Apa yang kita lakukan? Ikut atau sholat sendiri? Karena kalau ikut pun kita nggak dapat pada jamaah gitu, Pak. Ya. Bagaimana kalau imamnya sudah rakaat terakhir sudah selesai? Sudah selesai. Apakah kita ikut imam atau kita sholat sendiri? Ada dua kemungkinan. Kalau kita lihat ada teman yang masih sama-sama masbuk, maka kita cukup tunggu teman itu untuk sholat berjamaah yang kedua. Sholat berjamaah yang kedua. Tapi kalau tidak ada, maka ikut imam dan langsung sujud, meskipun tidak dianggap sholat berjamaah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kalau kalian masuk masjid dan imam dalam keadaan apapun, maka kamu ikut. Kamu harus ikut. Satu lagi, silakan. Musafir yang menjadi makmum. Bagaimana cara kosornya musafir yang jadi makmum? Kalau musafir menjadi makmum, kalau imamnya itu sama-sama musafir, ya berarti dia kosor. Tapi kalau imamnya itu mukim, maka dia dihukumi orang yang mukim. Oke? Kalau makmum musafir, imamnya lokal, imamnya orang lokal, maka makmum harus ngikuti imam 4 rakaat. Tidak boleh tak teni rong rakaat engko ben le rampung podok, tidak bisa. Harus Kalau dapat di rakaat ketiga apa boleh dibaca? Gak bisa. Kalau ikut sudah kadang ikut imam, maka dia dihukumi hukum mukim. Dihukumi hukum mukim. Sebaliknya, kalau imamnya musafir, makmumnya mukim, tidak berlaku, maka imam boleh qashar tapi makmum tidak boleh qashar. Misalkan ini, saya dari Surabaya, diminta untuk ngasih pengajian di sini. Terus saya sholat isya, saya akan bilang, Bapak Ibu, pengapunten, saya adalah musafir dari Surabaya, saya nanti mohon izin mau sholatnya qashar. Nanti Bapak